Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor, channel ngobrolin horor. Masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan tentunya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan terlebih dahulu banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan subscriber semuanya. Untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Baik, langsung aja ke Bro Ayung. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan Bro Ayung. Baik, terima kasih Mas Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di Ngobor seperti biasa. Semoga masih bisa menghibur. Semoga masih terhibur juga teman-teman di luar sana ya Bi ya. Kita akan cerita ya Bi ya. Betul. Silakan Bro Ayung. Ada cerita apa Bro? Oh iya. Nungguin ditanya. Nungguin ditanya. Baik, ini ada cerita dari Mas Darto. Mas Darto mengisahkan sebuah peristiwa horor katanya. Itu ya terjadi mungkin 4 tahun yang lalu lebih. 4 tahun yang lalu. Dia ngakunya begini. Sebenarnya sih ada nggak baiknya Mas tentang diri saya yang saya ceritain aib saya sendiri, daripada ceritain aib orang mendingan aib sendiri Mas, katanya begitu Bi. Tapi saya namanya jangan asli Mas, katanya begitu. Oh, disamarin. Iya, Darto bukan asli. Jadi saya kan bukan orang baik nih Mas. Maksudnya kalau yang lain mungkin saya baik, tapi hal perempuan saya itu nolaknya susah. Kalau wong ayu itu, aduh, di pandangan saya kalau gregetan, kalau banyak orang cantik itu pengennya kalau ngeliat doang itu nggak sek gitu loh. Kalau nggak nutul katanya begitu. Nutul itu nunjuk gitu ya. Nunjuk apa ya, megang gitu ya Bi. Kalau nggak ngerasain tuh nggak enak kalau cuma ngeliat doang. Kepokoh katanya. Kalau yang kita lihat orang cantiknya levelnya terlalu tinggi, itu udah lom saya tuh siapa begitu. Tapi kalau yang levelnya masih bisa saya proyek, ya bisa-bisaan saya akalin. Padahal saya udah punya istri. Angel kata saya. Nah itu suatu ketika saya konangan ketahuan sama istri saya. Akhirnya nggak bisa ditolerir. Istri saya tuh kayak macan. Serem gitu kan. Jadi nggak bisa ditolerir katanya. Wih sering Mas, sampean kayak gini. Saya tahu dari si A si B. Pokoknya saya nggak tahan lagi. Untung-untung saya belum punya anak. Kita itu akhirnya ya pisahan gitulah. Istri ngajuin rapah, ya saya tanda tangan, kebenaran wis lah istri begitu. Tertanggal banget Bi. Sorry Mas ya. Itu akhirnya mereka bercerai. Kemudian saya juga banyak ya namanya usaha bisnis ini itu, kadang main di kayu, main di pakaian apa aja lah, saya itu bisnis, saya nggak suka kerja sama orang. Punya kawan baik namanya Herman itu anaknya orang hebat banget lah, orang kaya begitu. Saya itu kalau lagi misalnya kepepet susah-susah itu ngomong sama Herman. Dulu saya pernah nulungin Herman lagi meriang parah, saya yang bawa ke rumah sakit. Akhirnya apa aja sekarang kalau misalnya saya ada kebutuhan susah, ya Herman mesti nulungin. Tapi dia nggak begitu tahu sepak terjang saya sama perempuan kayak gitu Bi. Nah suatu ketika saya ngomong sama Herman, karena memang setelah perceraian sama istri imbasnya di ekonomi itu hebat banget. Saya itu apa-apa jadi susah Bi, bisnis apa banyak yang nggak deal. Semuanya udah di depan mata, yuk diundur-undur, akhirnya nggak ada kabar beritanya. Angel begini. Akhirnya saya ngomong sama Herman, ada modal sedikit lah, pengen jualan, pengen jadi orang bener. Itu Herman kan katanya banyak ruko-ruko di pinggir-pinggir jalan yang masih kosong, yang masih baru dibeli, atau ruko-ruko yang baru bikin. Saya ngomong sama Herman, singkat cerita saya diserai kunci. Sama si Herman, nanti suruh nempatin ruko. Nah itu areal tinggal mereka tuh di Purwokerto. Di Purwokertonya mana, tapi Mas tadi ya Darto nggak bersedia ngomong di mananya gitu kan. Saya diserahin sebuah ruko, kata Herman, kamu kalau mau nempatin di situ, ngomong sama saya dulu, soalnya belum rapi di sana, itu masih berantakan, ruko bekas orang Chinese dulu katanya seperti itu, masih berantakan. Saya rapi-rapiin dulu, kalau kamu kebutuhannya apa nanti ngomong, kalau nggak bisa menuin, saya kan channelnya banyak, kalau bayar ya kamu sendirilah, saya udah ngasih tempat katanya begitu. Nah
itu saya pegang kuncinya, saya juga nggak nengokin ke sana karena saya sebenarnya iseng-iseng tok. Ya pengen ini ya, pengen usaha tapi ya aduh buat modal kayak gitu beresinnya segala macam kan repot. Tapi saya juga nggak ngeh, cuman dikasih alamatnya dan bloknya itu sebelah mana. Kunci tak pegang. Satu ketika uang saya kan namanya bisnis kadang-kadang terlibat urusan hutang. Ya bukan sama yang resmi kayak di bank-bank pemerintah. Yang itulah seperti itu Bi. Saya diudak-udak sama tadi ya renten lah seperti itu. Saya mau ngeles kemana, saya udah cukup nggak mau ngelibatin orang tua. Ya mau nggak mau saya harus lari ke ruko. Karena memang nggak ada tempat persembunyian lain lah menurut saya waktu itu. Saya itu langsung menuju ruko, nyari alamatnya. Oh iya Purwokerto sebelah ini, pinggir jalan emang. Rukonya apik kayak gitu. Rukonya bagus, nggak seperti yang Herman ngomong, masih berantakan, jelat, belum dicat, rolling door-nya rusak segala macam. Nah itu sampean ke sana jam berapa Mas Darto? Mau maghrib teng, bener-bener mau maghrib. Saya ke sana pakai sepeda motor kan. Nah itu ada gembok cemandel memang, tapi kok posisinya nggak ngunci. Waduh cilaka, jangan-jangan ada yang bobol. Ada yang bobol atau gimana ini? Jadi gembok itu nyandel begitu tapi nggak tek begitu. Saya kan pas saya masukin kunci nggak maunya kan udah kebuka gimana itu sih? Itu pasti gitu. gemboknya warnanya hitam. Gembok lama. Gembok lama gede. Ceklik gitu. Iya, itu buat nimbuk lumayan itu Bi. Saya kemudian ini gembok udah kebuka. Apa si Herman lupa ngunci atau gimana? Lupa dorongnya begini apa gimana? Apa ada orang di dalam? Akhirnya tapi tempatnya juga bagus, di dalam juga terang, kelihatan lah kalau dari jauh, dari seberangan dia kan nyebrang dulu, di atas itu nyala lampunya. Wah, jangan-jangan Darto itu ini tempat Herman itu kayak saya juga, sering main cewek atau gimana sini ditaruh ceweknya di sini. Aduh, saya penasaran, saya masuk. Rolling door juga ditarik, di dalamnya bersih, bagus. Bawahnya aja udah ada sofa-sofa begitu lebih langsung kayak pelataran, kayak bukan buat usaha lah, justru kayak rumah tinggal gitu ya. Lantai 2. Saya masukin sepeda motor, di dalam ada Hermannya atau siapa ya, karena saya baru masuk aja, emang ada suara kendaraan di luar ketika rolling ditutup, kayak udah adem gitu ya, suaranya kan di luar hilang. Saya masuk udah dengar suara kecik-kecik air di bagian belakang. Tentang kenting kayak orang mainan, nyuci piring segala macam. Ada orang kayak gitu. Saya langsung istirahat di sofa yang enak lah, bagus di situ. Herman nggak ngomong, katanya berantakan. Dia cuma tukang bohongin, biasanya jujur kok kayak gini. Lampu di situ langsung saya nyalain, saya laya-laya di situ. Terus tapi penasaran kok itu air nggak selesai lagi, siapa yang nyuci. Terus saya juga penasaran kan, di dalam itu Herman tapi kendaraannya nggak ada, dia kan selalu bawa mobil. Sendal di luar juga nggak ada, siapa yang di dalam. Berarti orang itu kemungkinan udah lama di situ dan sendalnya di dalam gitu, kalau atau sepatunya. Saya mau nengokin ke belakang lah buat surprise aja, sana ke tangga, saya ke atas. Lah lengkap Mas, semuanya itu bagus semua, rapi. Saya tengokin kamar-kamarnya itu nggak dikunci, ada 2 kamar, itu rapi semua, wangi. Saya itu tengok-tengok dari atas apa balkon apa yang lihat ke bawah, ke jalanan juga. Wah, Herman memang teman yang bisa diandalkan. Kalau ini buat saya, pikiran kesananya udah ada, saya udah senang banget. Ini mah tinggal dipoles sedikit buat usaha, udah jadi keren. Udah, saya itu nongkrong di atas lama, lupa bahwa di bawah mungkin ada orang kayak gitu kan. Nah itu udah lepas maghrib, udah mau isya, saya masih di atas ngerokok aja, palpul. Tahu-taunya itu ada seorang yang megang pundak saya, mbok nyes begini, Mas, kayak gitu, perempuan tahu-taunya perempuan. Saya kaget kan, kok bukan suaranya Herman atau misalnya bapak-bapak yang nungguin rumah itu, suaranya perempuan halus lagi. Saya, Mas, begitu saya sempat ngeliat begini, jentik kayak dia abang-abangi Mas ini, kukunya katanya. Wis wong ayu Mas, pas saya nengok ke atas, ya Allah, ayunya luar biasa. Jadi ya kayak manusia yang lain ya cantik yang macam-macam, tapi buat saya yang seneng cewek kan kayak gitu ya cantik banget sendirian kayak gitu kan. Loh, Mbak,
jenengan apanya Herman apa, saya terbata-bata langsung. Orang dia pakai gaun merah, pakai gaun merah bener-bener kayak orang lagi habis pulang kemana belanja atau apalah kayak gitu. Saya ngeliat, tuh cantik banget sih tuh Mas, mau minum apa langsung digituin. Jenengan yang tadi itu mbak yang di belakang cuma nunduk. Iya begitu. Akhirnya saya ngikutin dia itu jalan mau ke arah tangga, tapi nggak boleh situ aja katanya. Tapi saya udah masuk, bukan di balkon lagi ya, udah masuk. Di situ ada sofa, ada TV lengkap lah di sana. Mau minum apa? Minum teh aja mbak, jangan ngerepotin kayak gitu. Ini saya mau nelpon ini ya Mas Herman, nggak usah, dia udah tahu katanya begitu. Udah tahu. Wah, berarti jangan-jangan dia buntutin saya atau udah mempersiapkan itu buat ngeprank saya. Ini udah disediain cewek, menghibur teman, habis bercerai pusing disediain cewek buat saya. Pikirannya udah begitu, Tapi saya inget cewek ini pernah ngeliat di mana, kapan, saya pikirin Mas, nggak ketemu-ketemu, tapi yakin saya pernah ngeliat cewek ini. Dan saya pernah, kalau nggak salah pernah ngobrol kayak gitu, di mana. Yang nggak penting ya, belum ada horor-horor acan kan. Nah wis Mas, akhirnya setelah itu dia nganterin ini ya teh, kita ngobrol berdua, orangnya enakan banget, wangi tubuhnya enak. Saya hasrat, saya udah kemana-mana, mau ngomong Herman, mau telepon ya gimana ya, orang di depan mata. Kalau ini jangan-jangan selingkuhannya Herman, tapi ya mau selingkuhan berarti cewek ini juga bisa dikonsep sama saya. Saya rayu. Singkat cerita Mas, ini saru ya. Saya bergumul, dia mau saya rayu. Saya bercinta sama perempuan tersebut. Pindah ke kamar yang wangi dan enak banget lah di sana. Berdua doang, saya lagi pusing lama nggak nyentuh perempuan. Yang saya rasakan, mungkin saya udah kena ganti cewek berapa kali. Walaupun lagi sama istri saya juga udah pernah main cewek. Tapi nggak ada senikmat hubungan sama perempuan tersebut. Itu sampai pagi kita ngobrol-ngobrol ringan, nanya-nanya dia orang mana, tapi dia nggak jawab, pokoknya ya orang sini gitu. Situ kan butuhnya saya, nggak butuh orang tua saya, katanya begitu. Saya nyampe 3 kali lah pokoknya kayak gitu. Saya bercinta di sana sampai 3 kali, terus pagi-pagi saya bangun, badannya pada sakit semua. Di sininya, punggung saya mungkin masih ada capnya. Kok bisa ngecap begitu Mas Darto? Nah ya saya bangun tahu-tahunya itu ranjang besi, terus ada, bukan ranjang bagus, bukan sofa-sofa yang indah yang digambarin tadi saya cerita. Di kamar itu sawang, bener-bener mau jatuh hampir ke bawah, Kumuh lah, jadi kumuh lah, berantakan semuanya. Di situ ada besi-besi kayak palangan-palangan. Ini ranjang yang saya tidurin, ranjang besi dulu kuna. Itu ada apa namanya ya, kelambunya udah sobek-sobek, udah miring ke bagian arah tembok sana. Yang saya tidurin itu ada triplek, mungkin alasannya besi itu ya, cuman sebagian separuh. Nah di sini itu saya kayak nancep di baut begitu loh. Baut dulu sakit banget, saya bangun sakit banget sampai terginiin, masih ada bekas darah tapi udah beku begitu ya. Lu saya di mana? Keder saya, orang kayak orang gila di sini. Lu saya di mana? Saya panggil nama si perempuan tersebut. Saya Nur, saya panggil Nur karena ngomongin namanya Nur. Nur, kamu di mana? Kok saya di sini? Aduh, saya kenapa ini? Saya masih telanjang bulat di situ. Wah, saya nyari pakaian aja keder sendiri karena kayaknya saya bukanya di sofa. Saya keluar, dia berantakan semua, wong keramik aja kayak banyak yang jebol begitu. Nggak ada sofa yang bagus sama sekali, bener-bener kumuh, adanya kayak kasur-kasur rapuh, bating geledak di lantai, sawang, kebanyakan sawang semua, lampu juga puru-puru adanya. Yang saya lihat kan nyala yang semalam, lampunya juga nggak ada. Itu saya udah mau keluar ya gimana, ini kan pagi-pagi ya, saya masih bener-bener lemas banget. Saya Nur kamu kok tega, saya ngomong sendiri apa sendiri. Akhirnya saya pas udah bisa menguasai diri, pakai baju, saya tuh lemas duduk di ya bagian yang agak bersihan dikit. Saya telepon si Hermannya nggak percaya, katanya, kamu jangan ngarang, katanya, jangan ngaco, jangan ngarang. Saya itu sebetulnya udah gerak sama kamu toh. Udah gerak sama kamu toh, kamu itu tak bantu sama saya itu bukan mau ngungkit-ngungkit ya, katanya. Ini terus terang ya Mas, saya cerita tentang diri saya. Hermannya ngomong kayak gitu.
saya udah bantu kamu berkali-kali, saya tahu kamu tukang main cewek, kayak gitu. Tapi saya nggak pernah bongkar sama Yayu itu istrinya Darto. Tapi kamu ini udah keterlaluan, apalagi ngomong ngaco katanya sekarang di tempat saya ada cewek lah, rumahnya bagus, dianuin setan. Saya udahlah, kalau kamu mau nempatinnya monggo, terserah, bersihin sendiri, modal sendiri. Kalau enggak ya udah tinggalin aja. Tapi ini terakhir ya, saya bantu kamu, kesananya saya udah nggak mau bantu kamu lagi. Kayak gitu, mau jadi ya jadi, mau enggak. Ya jangan kayak gitu, man, ini asli cerita, sumpah demi Allah. Gak percaya, tetep. Akhirnya saya kan penasaran, nyari petunjuk, ini cewek siapa, ada hubungan apa di rumah ini gitu ya. Tak berani-beraniin, itu pagi rolling door terbuka selebar-lebarnya. Ya di bawah saya mau semuanya. Pas saya nyariin di belakang, keran buru-buru jalan, airnya nggak ada air sama sekali. Lah saya minum apa semalam? Saya tuh naik lagi ke atas. Itu yang kayak gelas terus tos ngiting, seolah-olah gitu, Bi. Adanya bekas kaleng thinner dulu itu loh, Bi. Kaleng itu. Saya cium begini baunya thinner. Saya minum thinner. Iya mambu kue, Mas, mambu thinner. Akhirnya kan saya bener-bener saya digangguin belis, digangguin setan cewek, gara-gara mungkin saya tukang main cewek, Bi. Akhirnya saya nggak beres ini. Ke belakang nggak ada kompor, nggak ada sama sekali. Bikin teh manis apa? Nggak ada kan. Tapi saya celingak-celinguk, ya hawanya juga hanya banyak foto-foto kuna. Tapi bukan orang sini lah, orang Oriental kayak gitu. Karena bekas itu kan dipakai sama orang Cina. Orang Cina, tapi si cewek tadi orang Jawa. Cewek yang semalam gitu yang nemanin. Saya kalau kebayang semalam, saya benar-benar jatuh cinta dan pengen mengakhiri pencarian saya terhadap perempuan. Saya menikahin cewek tersebut. Kalau bukan punya Herman gitu loh. Dan nikmat banget, indah banget. Tapi ini udah ketahuan dia itu hantu, Mas, asli. Soalnya kalau misalnya rumahnya masih rapi, dia hilang, saya masih bisa nyari dia. Kalau rumahnya kan udah jelas kayak gini bentuknya. Saya tuh kacau. Tapi lama-lama yang merinding, tambah merinding. Saya akhirnya tancap lah dari situ. Saya keluar, saya itu ngelalu dari Purwokerto, arahnya itu kebalikannya. Kalau Purwokerto kan gitu lah, ini ngalot terus. Sampai saya berhenti di jembatan, ada kali gede, jembatan Karang, di daerah Karanglewas, di situ. Karanglewas itu mana? Ya Cibarang terus gitu. Oh iya. Itu daerah Kidulan ya teman-teman. Nah itu berhenti di sebuah jembatan. Disitulah dekatnya ada pohon-pohon gede banyak. Terus ada kayak tempat duduk dari plesteran. Saya duduk di situ. Jadi duduk di situ kok nasi begini banget. Bukan yang tak pikirin saya nidurin hantu itu balasan saya mungkin. Yang tak pikirin Herman kok nyampe ngucap begitu, berarti saya udah keterlaluan banget kayak gitu. Nah pas lagi saya mikirin Herman, kadang-kadang ya mikirin si Nur. Tapi lah saya, ini saya di mana? Baru ya Allah, ya ketemu Nur ya di situ, di jembatan tadi. Jadi dia baru Nur kan dipikirin, saya pernah ngeliat Nur kapan, gimana, pernah ngobrol. Dia itu pernah ketemu Nur di situ, pas lagi duduk di situ juga. Langsung saya merinding semua, saya baru ingat. Saya itu jalan waktu itu dari daerah Bumiayu mau ke Purwokerto. Saya ngeliat ada cewek baju merah. Iya Mas, Nur, memang Nur, kayak gitu. Pakaiannya kayak gitu. Jadi di sini bukan gaun rapat kayak tali begini ya, Bi, sampai daerah sini. Kesananya gaun gitu lah. Itu pakai gaun merah. Terus wong saya seneng sama cewek, ngeliat orang cantik, saya tanyain mau kemana. Sana, mudingnya cuman begitu. Tapi saya nggak nanya nama, nggak nanya apa. Cuman waktu itu saya ada urusan kerjaan penting, saya anterin sampai ke batas Purwokerto, itu aja saya turun. Itu perempuan yang sama. Ya saya akhirnya pas ketemu si Nur di sini, saya tambah merinding lagi, buru-buru keluar dari situ. Tatanya setelah itu saya sering ketemu si Nur lagi, tapi di alam mimpi. Sampai saya kayak gila. Saya itu terus terang ini kan saya bukan cerita saya orang bener ya Mas. Saya pernah dibilang stres sampai 2 bulanan kayak gitu. Jadi sempat mau dibawa ke perobatan alternatif kemana-mana lah. Dan memang pernah dipanggilin paranormal sama bapak ibu saya. Itu katanya si Nur itu ngikutin saya. Ngikutin saya kayak udah jadi pasangannya lah selama 2 bulan. Mas, ngapunten jenengan di sana pengalamannya sama Nur begini lagi apa enggak? Enggak Mas, tapi ketemu terus.
ketemu terus kalau seolah-olah dia itu minta tanggung jawab gitu loh di alam mimpi. Tapi setelah 2 bulan itu nggak tahu sih, saya juga sekarang kan udah nggak pernah ketemu lagi. Tapi menghindari jembatan tadi, menghindari ruko itu Mas. Sampai sekarang kayak gitu. Itu aja sih Bi, ceritanya. Iya, oke. Orang mana? Orang Purwokerto. Orang Purwokerto aslinya. Oke. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Ruko merah gitu. Ruko merah. Sama sosok bernama Nur. Baik, terima kasih Mas Darto juga. Terima kasih ceritanya. Nama udah disamarkan ya. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari pengalamannya Mas Darto ini. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Dimudahkan segala sesuatunya. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.